Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan badan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki, dimantapkan iman, Islam dan ihsan. Pada season kali ini kembali saya akan membagikan sebuah amalan lagi, yaitu salat tahajud. Salat tahajud ialah salat sunat yang dikerjakan pada waktu malam hari setelah kita bangun daripada tidur. Waktu yang paling utama yaitu waktu sepertiga malam, kira-kira pukul 3 hingga menjelang waktu salat subuh. Adapun bacaan niat salat tahajud adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku niat salat sunat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Menunaikan salat tahajud, jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dengan sekali salam, sesuai dengan riwayat Aisyah yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika hendak melaksanakan salat malam, beliau buka terlebih dahulu dengan melaksanakan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis pendapat lain menunjukkan bahwa jumlah rakaat tahajud ialah 11 hingga 13 rakaat. Sebenarnya, salat tahajud dapat dilakukan bebas sebanyak mungkin, tidak terbatas. Namun kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul terhadap umat muslim ialah yang mampu dengan istiqamah salatnya, meski hanya 2 rakaat. Lalu doa apa yang kita baca setelah melakukan salat tahajud? Di sini saya akan bacakan doa yang terpendek, yaitu doanya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan berikan pula kami kebaikan di akhirat, dan lindungi kami daripada siksa api neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Kemudian setelah kita berdoa, kita lanjutkan dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Istighfar yang saya pilihkan di sini adalah istighfar pendek, yaitu Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lalu di sini kita meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Di sini saya akan bagikan manfaat sholat tahajud dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat yang pertama adalah mengangkat derajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang gemar melakukan salat tahajud. Sebagaimana Allah berfirman, dan pada sebagian malam dirikanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Kemudian manfaat yang kedua adalah dengan salat tahajud, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Orang yang mengerjakan salat tahajud kemudian berdoa, diyakini doa akan lebih mudah dikabulkan. Bagi kamu yang ingin meminta untuk mendapatkan jodoh, kamu dapat meniatkan dan melakukan salat tahajud dengan khusyuk. Lakukan salat tahajud selama 40 hari, maka doa kita akan didengar Allah. Karena Allah menyukai hambanya yang banyak meminta. Kemudian manfaat yang ketiga, terhindar daripada infeksi saluran pernapasan. Melakukan sholat tahajud merupakan salah satu gaya hidup sehat.
Salat tahajud membantu meningkatkan kesehatan dan mampu mencegah berbagai macam penyakit. Hal ini juga baik untuk pernapasan, karena salat tahajud menjadi terapi yang sangat baik untuk menyembuhkan infeksi pernapasan. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah manfaat yang keempat, menghapus dan mencegah dosa. Keistimewaan salat tahajud diberikan kepada orang yang mau dan mampu melakukan salat tahajud dengan penuh niat dan ikhlas. Salah satu keistimewaannya adalah menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Setiap malam kita selalu mengingat Allah, sehingga kita merasa terawasi dan mencegah kita berbuat dosa kembali. Selain dengan salat tahajud, kamu juga bisa melakukan salat taubat, melakukan taubat yang sungguh-sungguh. Insya Allah kita akan diampuni semua dosa-dosa yang pernah kita perbuat dan tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian manfaat selanjutnya adalah manfaat kelima, melancarkan aliran darah. Selain itu, untuk terhindar dari infeksi pernapasan, salat tahajud juga dapat melancarkan aliran darah di tubuh. Salat tahajud dilakukan pada sepertiga malam, yaitu sekitar pukul 3 pagi. Pada saat itu udara belum tercemar dan dapat menyehatkan paru-paru, melancarkan peredaran darah, serta menyehatkan tubuh. Dan manfaat yang keenam adalah pikiran menjadi tenang dan segar. Ketika kita bangun untuk melakukan sholat tahajud sepertiga malam, maka kita akan merasakan pikiran kita jernih serta kembali segar. Pada saat itu adalah waktu yang paling tepat untuk menyegarkan pikiran, sehingga perasaan pun merasa lebih tenang. Selanjutnya, manfaat yang ketujuh adalah memperoleh cinta Allah. Ketika orang lain sedang menikmati tidur, kamu lebih memilih mendekatkan diri kepada Allah. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata bahwa orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri dan meminta kepadanya, maka Allah akan mengabulkan. Allah akan lebih cinta terhadap hambanya yang mau mendekatkan diri. Kemudian manfaat yang kedelapan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat yang terakhir dari salat tahajud adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh ini akan menjadikan tubuh kita tidak mudah terserang penyakit. Di bulan Ramadan pun kita dapat melakukan salat tahajud untuk mengumpulkan tabungan pahala yang berlipat ganda. Tetapi harus diingat, ketika melaksanakan salat tarawih, jangan langsung melaksanakan salat witir. Tidur terlebih dahulu, lalu bangun tidur, salat tahajud, kemudian diakhiri atau ditutup dengan salat witir. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, demikianlah uraian singkat daripada salat sunat tahajud. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Bagikan video ini ke media sosial kalian agar bisa dibagikan supaya bisa bermanfaat untuk orang lain dan diri kita sendiri. Setiap kebaikan yang kita bagikan akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekan tombol subscribe, like dan komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial agar Anda bisa mendapatkan video terbaru dari saya kembali. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.